Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, mahasiswa FIB Udinus berjaya di tingkat nasional. Oke, setelah kita lanjutkan antara ekspektasi dan realita kamu dalam mereview sebuah makanan tuh gimana? Jadi saya cerita sedikit ya Kak. Pertama kali dihubungi oleh Pak Basari itu untuk mengikuti lomba food review, tentunya tertarik ya, challenging. Pertama kali, food review ini bentuknya video, karena biasanya saya ikut lomba itu bentuknya tulisan seperti essay writing atau short story writing. Untuk video biasanya speech. Tapi speech itu kan membahas isu sosial, sedangkan ini membahasnya makanan. Ya. Terus setelah dihubungi, saya saya terima, saya mulai cari-cari mengenai food review, melihat vlog-vlog orang lain. Terus saya lihat, gampang paling ya, cuma makan sambil ngomong ya kan. Ternyata. Tapi ternyata setelah dijalani, aduh kok pusing. Pusing ya, ternyata nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Iya, harus menentukan konsepnya. Apalagi yang paling challenging untuk saya, yang seperti tadi saya sudah bilang itu, menentukan kata-katanya. Kata-katanya ya, jadi kosakata untuk makanan gitu ya, gurih gitu ya. Nggak bisa statis, harus kayak kata-kata yang engaging gitu. Jadi orang nonton tuh nggak cuma, kok ngomongnya cuma gurih-gurih gitu. Iya kan bosen ya, dia harus mencari kata-kata. Kamu udah mendapatkan kata-kata, belajar kata-kata apa aja nih? Aduh. Kayak ini ya Pak ya, belajar bahasa Inggris. Vocabnya, nambah vocab makanan apa? Kak, ditanya sekarang ngeblank nggak bisa. Oke, ngeblank udah. Lupa Pak, kayak ujian Pak. Hafalan dulu, nanti ujian, habis ujian kita lupakan gitu. Enggak ya? Oke, jadi gimana ya, ini kan yang di-review nasi gudeg ya? Ya? Nasi gudeg, berarti gimana ya? Manis-manis gurih, nggak gitu ya? Susah ya ternyata ya Pak ya. Saya jadi pengen nyobain Pak. Habis ini Pak kita nge-vlog Pak. Pak. Reviewnya enak. Oh ya enak aja ya Pak ya. Sama kayaknya Pak. Penting enak gitu. Oke, kalau Anas nih tadi kan bikin esai gitu ya. Itu judul esainya apa? Education Problems During Pandemic Era. Oke, jadi mengangkat problemnya apa? Problemnya itu saya menyebutkan lingkungan, jaringan, lalu diri sendiri, sama orang tua. Oke. Terus solusinya, saya itu oleh orang tua berkomitmen sama anaknya sendiri. Maksudnya itu dari dagingnya sendiri. Masa tidak mau meluangkan waktunya untuk sedikit mengajari, membimbing anaknya. Apalagi yang masih SD, masih kan SMP, butuh. Kemudian kalau lingkungan, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan itu biar nyaman. Jadi lingkungan belajar gitu ya? Iya, lingkungan belajar biar nyaman. Karena kita kan pasti susah untuk belajar jika bising atau bagaimana gitu kan. Saya menyebutkan itu. Kalau jaringan, setahu saya masih disubsidi oleh pemerintah. Tapi tidak semua bisa tercapai dan tidak semua murid atau siswa punya gawe yang cukup memadai seperti itu. Kalau diri sendiri, karena kadang kita merasa mager. Betul banget. Males kayaknya gitu. Pengalaman pribadi ya Pak ya. Ceritakan pengalaman pribadinya gitu. Karena mager kan males gitu. Iya. Untuk nanti aja deh, masih online kayak gitu, masih bisa disambi. Betul. Gitu. Sebenarnya musuh terbesarnya kadang malah diri sendiri gitu ya Pak ya. Karena mager, biasanya gitu ya. Anak sih biasanya kemarin curhat sama saya Pak. Kalau kelas gitu, baru bangun langsung buka, ya. Terus pura-pura jaringannya error. Enggak ya Anas ya? Enggak. Oke, Anas, kamu dapat ide itu dari mana? Itu dari pengalaman pribadi saya. Kan bener kan Pak saya? Pengalaman pribadi dan teman-teman saya. Bagaimana? Saya kan dari SMA sampai kuliah awal semester 2 ini masih online. Full online ya? Full online. Dari yang offline, dari SD sampai itu tuh masih offline. Jadi 2 tahun benar-benar berubah caranya, dari pembelajarannya dirubah, bagaimana situasinya jadi di rumah gitu, yang pasti bukan saya tapi ada beberapa teman yang menganggap sekolah itu sebagai pelarian dari rumah, karena kan tidak semua. Jadi kan mungkin jenuh di rumah terus, makanya ke sekolah ketemu teman-teman gitu. Sedangkan sekarang malah harus online yang mendekam tetap di rumah terus. Ada kayak bosan nantinya, jadi gitu. Kemudian banyak
suka duka yang saya rasakan. Oke, Duni. Suka duka Berarti pembelajaran isinya online. sepertinya ini isinya curhatannya Betul. gitu ya Pak ya? Pengalaman pribadi sekali. Oke, kayak nulis diary ya Pak ya mungkin? Curhatan yang bisa membanggakan. Oke, curhatan yang bisa Ya. membanggakan karena juara 3 nasional, luar biasa. Nah ini kalau langkah yang dilakukan oleh Prodi FIB Udinus sendiri nih Pak untuk menggerakkan mahasiswanya agar mampu meningkatkan prestasinya itu gimana tuh Pak Ade? Tentunya kita sudah dari dini itu melihat potensi ya Mbak. Jadi misalkan kalau misalkan ada yang hobi itu misalkan si atorik itu karena dia hobinya dari basicnya coffee itu bisa kita arahkan kemana lomba yang sekiranya bisa menjadikan dia juara. Atau misalkan si Yolanda atau si Anastasia tentunya memang kita support. Yang pasti kalau misalnya kita tahu potensi anak-anak mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Budaya ya kita support penuh. Tentunya mereka jika menjadi juara tentunya kan ada beberapa keuntungan. Betul. Apalagi dari Universitas Nusantara itu juga memberikan reward. Seperti beasiswa. Nah, itu kan juga sesuatu yang sangat luar biasa tentunya. Nanti uang kuliahnya dipakai jajan Pak, karena udah dapat beasiswa Pak. Bilangnya bayar kuliah gitu, tetap bayar kuliah padahal udah dapat beasiswa. Ada Syadin Parent tentunya. Nggak ada itu Bisa ya Pak dicek, ya, bisa dicek. Jadi kan tidak bisa membohongi gitu. Betul. Oke, kalau Sela nih peserta yang ikut di ajang tersebut tuh ada berapa dan dari univ mana aja? Kalau untuk peserta hospitor itu, untuk food review ya salah. Untuk food review ada sekitar 13 orang. 13 orang. Lalu untuk universitasnya saya kurang tahu datanya. Tapi ya, itu berarti dari seluruh Indonesia ya? Iya, pastinya dari UPH sendiri ada. Lalu yang saya ingat itu ada dari Sulawesi Utara. Wow, dari Iya. Sulawesi asal kamu ya? Iya betul. Iya bener, baru nyadar Pak. Yang lainnya saya kurang tahu. Oke, kamu tapi ngeliat punya kompetitor kamu nggak? Maksudnya Oh iya. ya pasti. paling nggak ngeliat review makanannya di review apa sih gitu? Saya cek satu-satu kok. Oh, cekin semua ya. Saya lihat semua. Makanannya apa tuh yang dari? Ada yang mie ayam, ada yang nasi ayam, ada yang nasi rames, ya makanan-makanan tradisional lah. Oke, dan karena harus mengangkat UMKM tadi Iya, ya. semuanya UMKM. Oke, paling Sulawesi tadi apa tau nggak? Aduh, nggak tahu. Aduh apa? Oh, Nggak tahu. enggak, nasi Padang. Oh, nasi Iya, Padang. iya. Oke. Wah, dia mah nasi Padang ya? Iya. Padahal dari Sulawesi ya? Ya nggak apa-apa, Pak, kan karena dia cinta nasi Padang gitu. Oke, ini Pak, kalau untuk menggerakkan nih Pak, mahasiswa tapi yang masih malu-malu gitu gimana tuh Pak? Biasanya kita dampingi penuh Mbak. Jadi kan kadang ada mahasiswa yang tentunya tidak merasa pede tentunya kalau misalnya ikut lomba, tetapi dengan adanya bimbingan, dengan adanya support kita, tentunya kita arahkan tadi ya seperti sesuai dengan hobi atau passion itu tentunya bisa membuat mahasiswa itu mau untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Jadi mungkin jadi kita arahkan atau kita berikan penjelasan bahwa tidak usah takut untuk ikut lomba. Jadi ikut lomba itu tidak harus juara, tapi lebih meningkatkan kemampuan, wawasan dan sebagainya. Betul, Seperti itu. pengalamannya Iya, kayak gitu ya pengalaman, Pak ya. iya. Mungkin mereka takut, wah nanti kalau ikut lomba saya harus juara Ya. gitu kan. Mereka mungkin ada yang beban mental Ya, gitu. betul. Padahal kalau dari Udinus sendiri pendampingannya kan nggak seperti itu Iya, ya Pak seperti ya. betul, yang iya. paling penting kan juga pengalamannya. Pengalaman yang paling Kayak tadi penting. Anas bilang, ya kalau juara ya syukur gitu Alhamdulillah, ya. ya, Kalau betul. enggak ya nggak apa-apa buat pengalaman Betul. gitu. Oke, ini ngomong-ngomong Anas nih juga berprestasi di dunia literasi. Prestasinya apa aja? Ini kayaknya berprestasi banyak gitu ya Mbak Anas nih. Nanti coba di-spill prestasinya apa aja tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.